10 Muharram tragedi besar terjadi di Karbala. Mau tahu seperti apa kisahnya? Yuk ikutin terus dan jangan lupa subscribe. Dalam sejarah kaum Syiah, hari itu, 10 Muharram, menjadi hari yang sangat penting dan agung karena pada tanggal itu, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu kesayangan Nabi, dan keluarga serta mereka yang ikut bersamanya terbunuh dan dibantai secara kejam di sebuah daerah bernama Karbala, Irak, tahun 680 meter. Ia terbunuh sesudah mengalami isolasi dan pertempuran selama 3 hari di tempat itu oleh pasukan yang dikirim Yazid bin Muawiyah. Pada setiap tahun sejak saat itu, para pengikut Imam Ali bin Abi Thalib menjadikan hari itu sebagai hari perkabungan internasional. Sebuah kisah tentang ini menyebutkan, suatu hari Husain diundang untuk datang ke Kufah, Irak oleh warganya yang berjanji akan memberikan dukungan bagi kekuasaannya menggantikan kakaknya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Beberapa orang sahabat menyarankan agar Husain tidak berangkat ke sana. Konon ada pengalaman bahwa tidak semua orang Kufah jujur. Abdullah bin Zubair mengatakan kepada Husain, "Akan kemanakah kau Husain? Apakah kau akan pergi menemui kaum yang telah membunuh ayahmu dan menikam kakakmu, Hasan? Turunkan keinginanmu untuk pergi ke sana." Ibnu Abbas juga menyampaikan nasihat agar Husain mengurungkan kepergiannya ke Irak. Ia mengatakan, "Husain, putra pamanku, sungguh aku sangat mengkhawatirkanmu. Warga Irak adalah kaum yang sering tidak setia. Kamu jangan terjebak pada bujuk rayu mereka. Tinggal saja di sini." Husain menjawab, "Putra pamanku, demi Allah, aku mengerti engkau telah memberikan nasihat yang baik. Terima kasih. Tetapi aku telah bertekad untuk berangkat ke sana." Ibnu Abbas mengatakan lagi, "Jika engkau harus berangkat, aku berharap tidak membawa anak-anak, perempuan-perempuan, dan keluargamu. Demi Allah, aku khawatir engkau akan dibunuh sebagaimana Utsman." Dan kematian itu disaksikan oleh kaum perempuan, keluarga, dan anak laki-lakinya. Tetapi Husain mengabaikan saran itu. Ia bergeming. Ia percaya pada janji warga Kufah yang akan memberinya janji sumpah setia bayat kepadanya. Husain mengatakan, "Saya sudah melakukan istikharah dan akan berangkat ke sana." Oleh karena itu, dia tetap ingin datang ke sana bersama keluarganya dan pengikutnya yang diperkirakan terdiri dari 72 anggota keluarga dan kurang dari 100 orang pengikutnya. Di Karbala, beberapa kilometer dari Kufah, tentara Yazid bin Muawiyah dalam jumlah besar, di atas 3.000 tentara, di bawah panglimanya, Ubaidillah ibn Ziyad, segera menghadangnya. Ibn Ziyad mengajukan tawaran agar Husain tunduk kepada Yazid bin Muawiyah. Husain menolak. Ia tidak mau mengakui kekuasaan Yazid yang tidak sah. Dia dan ayahnya telah merampas kekuasaan Ali bin Abi Thalib, ayahnya, maka perang tak sebanding berlangsung sengit. Sayyidina Husain, para pengikut dan keluarganya, kecuali sejumlah perempuan dan putranya, Ali Zainal Abidin al-Sajjad, dibantai. Kepala Husain dipisahkan dari tubuhnya, lalu ditaruh di sebuah wadah semacam mangkok besar. Sesudah itu kepala Husain dibawa ke Damaskus dan diserahkan kepada Yazid. Konon, saat melihat potongan kepala tersebut, Yazid berduka dan menangis. Informasi lain menyebutkan Yazid justru senang dan merasa puas. Beberapa waktu kemudian, Yazid menyerahkannya kepada Zainab yang diusirnya agar membawa kepala itu ke Mesir. Menurut satu versi, perempuan ini lalu mengubur kepala Husain itu di Kairo, Mesir. Kuburan itu berada di tempat yang kini dikenal dengan Masjid Husain, sementara tubuhnya dikubur di Karbala, Irak. Ini menurut sebuah versi. Peristiwa Karbala dikenang sepanjang masa oleh Muslim Syiah sebagai sebuah tragedi kemanusiaan terbesar. Sampai hari ini, kaum Syiah di seluruh dunia memperingatinya sebagai hari duka nestapa.
Hari besar 10 Muharram ini merupakan ritus keagamaan terpopuler dan paling besar dalam tradisi kaum Syiah. Jutaan manusia berkumpul di pusat terbunuhnya Imam Al-Husain, Karbala, Irak. Berbagai acara ritual mengenang kematian Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib digelar di seluruh penjuru Irak dan Iran. Dengan beragam cara. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang sengaja memukul-mukul dada dan melukai tubuh mereka sendiri sampai berdarah-darah sambil meraung-raung. Berteriak-teriak menyebut nama cucu Nabi itu. Cara ini dilakukan guna ikut mengalami penderitaan Al-Husain itu yang tak terkirakan. Para pengikut Ali Syiah Ali di berbagai negara memperingati hari Asyura selama 10 hari, sejak tanggal 1 hingga tanggal 10 Muharram. Selama itu, bendera hitam setengah tiang dikibarkan. Selain peringatan tanggal 10 Muharram itu, mereka juga menyelenggarakan upacara perkabungan selama 40 hari. Di Kairo, Mesir terdapat Masjid Hussein di bilangan yang populer disebut dengan namanya Hussein, dekat pasar kuno Khan Khaliliyah. Ia berdampingan dengan kantor Al-Syiikh Al-Akbar Jami'ah Universitas Al-Azhar yang berseberangan dengan Masjid Jami' Al-Azhar. Sebagian kaum Syiah meyakini bahwa sebagian tubuh Hussein dikubur di sana. Konon di situ, kepala Sayyidina Hussein disemayamkan, pusaranya dikelilingi pagar yang terbuat dari tembaga dengan ukiran yang sangat indah. Ia berada di belakang mimbar dan pengimaman masjid. Para peziarah seperti tak pernah sepi. Apalagi pada hari Jumat, makam itu padat. Sampai hari ini, kuburan itu diziarahi banyak orang laki-laki dan perempuan. Di tempat itu, mereka berjalan mengelilingi sambil berdoa dan menangisi cucu Nabi yang tercinta itu. Di situ, suara-suara wah Husainah, tua Husainah, wah Husainah, duai Husain, duai Husain. Oh Husain terdengar keras, tangan mereka memukul-mukul dadanya. Suara-suara duka itu memang memilukan dan menyayat-nyayat hati yang mendengarnya. Mereka mencintai cucu Rasulullah SAW dengan seluruh jiwa dan sangat menyesali kematiannya yang tragis itu. Kaum Sunni juga mencintai cucu Rasulullah ini. Demikian pula mencintai anak-anak, menantu beliau, Ali bin Abi Thalib dan keluarganya yang lain. Mereka selalu menyanyikan bait-bait yang berisi puji-pujian bagi mereka dalam banyak keadaan dan situasi. Sebagian orang mengatakan bahwa membaca syair ini pada orang yang sakit demam diyakini bisa menyembuhkannya. Pada waktu aku masih kecil, aku diajari ayah dan kakekku syair itu. Aku punya 5 orang kekasih berkat mereka sakit panasku sembuh Al-Mustafa Muhammad SAW Al-Murtada Ali bin Abi Thalib 2 orang puteranya, Hasan dan Husain dan Fatimah. Doa ini hendaknya dibaca pada hari Asyura yaitu tanggal 10 Muharram. Akan lebih baik jika dibaca berjamaah selepas melaksanakan salat maghrib malam 10 Muharram. Ya Allah, wahai yang membebaskan segala duka. Wahai yang melepaskan zindur di hari Asyura. Wahai yang menyembuhkan derita Nabi Yakub di hari Asyura. Wahai yang mengampuni dosa Nabi Daud di hari Asyura. Wahai yang menyembuhkan derita Nabi Ayub di hari Asyura. Wahai yang mendengar doa Nabi Musa dan Nabi Harun di hari Asyura. Wahai yang menciptakan ruh Nabi Muhammad SAW di hari Asyura. Wahai yang mengasihi dunia dan akhirat, panjangkanlah umurku dalam ketaatan beribadah dan cinta kepadamu. Wahai yang maha pengasih di antara yang pengasih, hidupkanlah aku dalam kehidupan yang baik. Matikanlah aku dalam kepasrahan dan percaya kepada Emo. Wahai yang maha pengasih di antara yang pengasih. Terima kasih sudah nonton.